Seandainya ada orang yang meyakini bahwa zakat itu tidak wajib, maka hukumnya orang ini keluar dari Islam. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib, kitab takrib atau biasa dikenal dengan kitab Matan Abi Suja. Nah, kita kemarin libur 3 minggu, libur 3 pekan. Saya hari ini tadi juga ini mau masuk apa tidak ini, karena hari ini tadi juga repot sekali sehingga belum bisa membaca banyak, persiapannya baru sedikit. Tetapi kalau dipikir-pikir, ini kalau terlalu lama libur nanti lama-lama aras-arasan. Kalau kebanyakan libur terlalu lama, jedanya nanti aras-arasan. Jadi hari ini kita mulai lagi, walaupun mungkin nanti tidak sampai isya kita baca. Yang penting hari ini kita mulai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah selesai bab tentang sholat. Kita sudah membaca bab tentang sholat, mulai dari tentang toharoh, tentang bersuci, sampai selesai bab sholat. Nah, itu lumayan banyak berapa pertemuan. Kita lanjutkan hari ini pembahasan tentang zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam, agama Islam itu dibangun di atas 5 hal. Seorang Muslim itu diwajibkan yang paling pokok itu melakukan 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun kita yang sudah sejak lahir Islam ini mungkin tidak pernah ada ceritanya saya masuk Islam, enggak pernah. Tetapi kalau orang yang awalnya itu pernah tidak Islam, misalnya Hindu atau Kristen atau Buddha, itu ada yang namanya proses pembacaan kalimat syahadat. Tidak cukup orang itu hanya beriman saja, oh saya percaya Allah itu Tuhan, tapi harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Nah, memang untuk zakat dan haji. Zakat dan haji itu tidak diwajibkan kepada semua orang, tetapi hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu saja. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat diwajibkan kepada semua orang dalam kondisi apapun, dalam kondisi dia sehat maupun sakit, dalam kondisi dia sibuk ataupun tidak sibuk, wajib sholat tanpa terkecuali. Kecualinya hanya wanita yang haid atau nifas, itu tidak sholat, haram sholat, malahan tidak sekedar boleh tidak sholat, tetapi haram sholat bagi wanita yang haid atau nifas. Nah, zakat ini karena dia merupakan rukun Islam, maka hukumnya wajib. Tidak boleh orang yang mampu itu kemudian meninggalkan zakat. Hukumnya zakat itu wajib.
seandainya ada orang yang meyakini bahwa zakat itu tidak wajib, maka hukumnya orang ini keluar dari Islam. Sebagaimana kalau ada orang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka orang ini dianggap sebagai bukan orang Islam. Dan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu pernah Abu Bakar itu memerangi suatu kaum yang tidak mau berzakat, karena dianggap ini sudah memberontak kepada Islam, sehingga diperangi. Sebagaimana orang yang tidak sholat itu dianggap tidak Islam, maka orang yang tidak mau zakat pun dianggap tidak Islam, berhak untuk diperangi. Nah, ini di zaman Abu Bakar seperti itu. Perlu kita bedakan antara meyakini tidak wajib dengan tidak melaksanakan. Kalau meyakini tidak wajib, orang meyakini tidak wajib sholat, ini hukumnya menurut seluruh ulama itu keluar dari Islam. Orang meyakini tidak wajib zakat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji, ini hukumnya keluar dari Islam. Akan tetapi kalau tidak melaksanakan, dia yakin itu wajib tetapi tidak melaksanakan, ini hukumnya berbeda. Dia melakukan dosa besar tetapi tidak keluar dari Islam. Walaupun tadi di zaman Abu Bakar itu diperangi karena dianggap ini sudah memberontak. Di dalam Al-Quran, ketika kita itu diperintahkan zakat, zakat itu seringkali digabungkan dengan sholat. Wa aqimu as-sholata wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat wa yu'tuna zakah. Nah, ini dalam banyak ayat itu digabungkan antara sholat dengan zakat dalam satu tempat, sholat dan zakat. Ini ada ulama yang mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa agama Islam itu peduli dua hal. Peduli hubungan antara manusia dengan penciptanya, yaitu Allah. Peduli juga kepada hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Kalau sholat itu kaitannya manusia dengan Allah. Adapun zakat itu berkaitan dengan manusia yang lain, tidak hanya berkaitan dengan Allah saja, tetapi juga berkaitan dengan manusia yang lain. Banyak hadis yang berbicara tentang kewajiban zakat dan ancaman-ancaman terhadap orang yang tidak berzakat. Di antaranya ada hadis yang berbunyi walladzi nafsi biyadihi awalladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang jiwaku itu ada dalam genggamannya. Ini kata Nabi, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya. Atau demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Ma min rajulin takunu lahu ibil au baqar au ghanam, tidaklah seorang itu punya unta atau punya sapi atau punya kambing, la yuaddi haqqaha, tidak menunaikan haknya, maksudnya tidak menzakatinya, illa utiya biha yaumal qiyamah a'dhama ma takunu wa asmanahu, melainkan nanti di hari kiamat kambing itu atau unta itu atau sapi itu yang dia miliki tadi akan datang di hari kiamat dalam kondisi besar-besar dan gemuk-gemuk. Walaupun di dunia mungkin kambingnya masih cempe, nanti di akhirat akan datang dalam kondisi dia sudah dewasa dan gemuk.
tata'u bi akhfafiha wa tantahuhu bi quruniha. Hewan-hewan itu tadi yang tidak dizakati akan datang di hari kiamat menginjak orang yang tidak berzakat itu dan menanduknya diseruduk, disundang kalau di bahasa kita, ditanduk. Jadi hewan-hewan yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi siksa bagi orang yang memilikinya. Kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha. Jadi kambing itu yang wajib zakat itu kan kalau sudah mencapai jumlah banyak, nah itu nanti satu-satu datang nyeruduk orang yang tidak mau zakat, nyeruduk pemiliknya itu satu-satu nyeruduk gantian. Nanti kalau sudah habis mulai lagi dari awal. Ini ancaman bagi orang yang tidak menzakati hewan peliharaannya. Hatta yuqda bainan nas, sampai dia nanti diadili di hadapan manusia. Ada hadis lain, qala sallallahu alaihi wasallam, man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu. Orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menunaikan zakatnya, mustilalahu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani. Hartanya itu nanti akan diserupakan ular besar dan aqra. Aqra ini kalau manusia itu tidak punya rambut, ini menunjukkan bahwa ular ini racunnya banyak, sampai licin sekali ularnya. Lahu zabibatan, punya dua taring, punya dua taring. Yutawwiquhu yaumal qiyamah. Nah, ular ini nanti akan membelenggunya, dililit, akan melilit orang yang tidak mengeluarkan zakat ketika di dunia. Kemudian ular ini berkata, ana maluka ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu ketika di dunia. Nah, ini ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Ada pula hadis yang menjelaskan bahwa setiap hari itu ada dua malaikat. Setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun ke bumi. Satu malaikatnya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu khalafan, pengganti. Jadi orang yang mau mengeluarkan hartanya untuk zakat atau untuk infak atau yang lainnya untuk kebaikan, itu didoakan oleh malaikat supaya hartanya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat yang satu. Kemudian malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, itu talafan. Talaf itu hilang, didoakan supaya hartanya hilang. Ini yang berdoa adalah malaikat. Nah, ini diantara dalil-dalil yang menegaskan tentang wajibnya zakat dan bahayanya orang kalau tidak berzakat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini penulis mengatakan tajibuz zakatu fi khamsati asya. Zakat itu wajib dalam 5 hal. Ada 5 perkara yang wajib dizakati. Yang pertama adalah al-mawashi. Al-mawashi itu hewan ternak. Hewan ternak. Hewan ternak itu apa saja? Nanti ada rinciannya. Misalnya ternak
Ternak lele itu apakah hewan ternak? Ternak apa? Ada ternak maggot, ternak set itu. Sekarang ada ternak lalat itu dizakati apa tidak? Ini nanti ada rinciannya. Wal athman itu harga. Maksudnya di sini adalah emas, perak, uang. Ini adalah athman. Zuru ini pertanian, zakat pertanian, padi, jagung dan yang sejenisnya. Kemudian thimar, buah-buahan. Kemudian ada zakat perdagangan. Yang pertama tadi zakat hewan ternak, kemudian ada zakat saman, yaitu emas, perak, dan uang. Kemudian zuruk, pertanian. Kemudian buah-buahan. Kemudian perdagangan, zakat perdagangan. Itu secara umum seperti itu. Nah, di sini kemudian dijelaskan rinciannya. Fa'ammal mawashi fatajibuz zakatu fi salasati ajnasin. Adapun mawashi, hewan ternak, wajib zakat pada 3 jenis saja. Hewan ternak yang wajib dizakati itu 3 jenis. Wahya al-ibil wal baqar wal ghanam. Unta, kemudian sapi dan kambing. Jadi kalau ayam itu tidak termasuk. Ayam tidak termasuk. Lele tidak termasuk. Dan yang lainnya. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya. Syarat wajib zakat. Siapa yang wajib zakat? Zakat hewan ini tadi. Apakah kalau punya kambing itu langsung wajib zakat? Apakah punya sapi langsung wajib zakat? Tidak, tetapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus Islam. Adapun orang yang tidak Islam tidak diwajibkan untuk zakat. Orang Islam wajib zakat, dan kalau tidak berzakat, pemerintah ini berkewajiban untuk merampas. Waktunya zakat kok nggak zakat, punya unta banyak, punya kambing banyak. Nah, ini nanti diambil secara paksa zakatnya itu. Wal hurriyah, merdeka, bukan budak. Adapun budak itu dia hartanya milik tuannya, jadi dia tidak bisa zakat. Wal milku atam, kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang sempurna maksudnya dia bisa menggunakan harta itu sesukanya. Yang tidak sempurna itu misalnya bagaimana? Misalnya dia punya uang tetapi ketelesut, lupa naruhnya. Dia yakin betul di rumahnya itu ada uang jumlahnya sekian juta, tetapi karena saking tersembunyinya dia menyembunyikan sampai lupa. Nah, ini kepemilikannya tidak sempurna. Dia juga tidak tahu ini masih ada atau diambil orang, itu tidak yakin. Nah, ini tidak sempurna. Atau uangnya dipinjam orang. Dia punya uang, tetapi uangnya dipinjam oleh orang lain, sehingga dia tidak bisa seenaknya menggunakan uang tersebut. Nah, ini kepemilikannya tidak sempurna. Nisab, kemudian mencapai nisab. Oh, ini kaitannya tadi dengan apa namanya, dengan hewan. Berarti kepemilikan tidak sempurna itu misalnya hewannya lari belum ketemu. Nah, ini kepemilikannya tidak sempurna. Nisab ini batasan jumlahnya berapa. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang nisab. Jadi tidak orang punya satu terus wajib zakat, itu tidak. Ada ketentuannya berapa batasan orang itu wajib zakat.
Kemudian ada haul. Haul itu 1 tahun. Kalau belum 1 tahun belum wajib zakat. Ngitungnya 1 tahun bagaimana? Ya, di sini saya kasih contoh gonam, kambing. Kambing itu nisabnya, batasannya adalah 40 ekor kambing. Kalau orang punya 40 ekor kambing itu sudah wajib zakat. Kalau masih 39 belum wajib zakat. Nah, haul itu dihitung mulai dari dia punya 40. Misalnya di bulan Januari dia mulai ternak kambing, kemudian di bulan Agustus kok dia punya 40 kambing. Nah, mulai Agustus ini dihitung haul. Zakatnya berarti Agustus yang akan datang, Agustus depan, Agustus lagi. Kalau Agustus lagi ternyata kambingnya mati semua, berarti tidak wajib zakat. Tapi kalau masih ada 40 ini wajib zakat. Apalagi kalau lebih dari 40. Itu haul. Kemudian saum. Saum ini hewan ternak itu tadi makannya itu bukan diberi makan, tetapi dia cari makan sendiri. Kalau di daerah kita ini umumnya orang ternak itu ya diberi makan. Nah, ini tidak wajib zakat. Misalnya siapa di sini yang punya kambing? Bu Krista punya kambing. Jumlahnya 40. Setiap hari Pak Edi itu ngarit. Nah, ini tidak wajib zakat karena pakannya itu dikasih, pakannya diberi. Nah, yang wajib zakat itu bagaimana? Yang wajib zakat itu kalau kambingnya itu diumbar, seperti misalnya di Australia atau di Arab itu kambing itu ya diajak makan di apa namanya, dicari rumput, suruh makan sendiri. Kalau di kita kan dikandangi, kemudian kambingnya rumputnya ditaruh di kandang. Nah, yang semacam ini tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu kalau digembalakan, kalau hewannya dilepas. Dan kalau setengah-setengah bagaimana? Setengah-setengah, kadang digembalakan, kadang ditaruh kandang. Nah, ini dilihat mayoritasnya. Mayoritas dalam setahun itu kambingnya digembalakan atau di kandang. Dilihat aghlab, yang paling banyak itu di dalam kandang atau di luar kandang. Kalau di luar kandang berarti dia kena zakat. Nah, itu terkait dengan hewan. Kemudian ada saman, fasyai'ani, al-athman fasyai'ani, al-dhahabu wal fiddah, emas dan perak. Saman itu artinya harga, sesuatu yang digunakan untuk menghargai, untuk membeli sesuatu. Kalau zaman dulu emas dan perak, kalau sekarang rupiah, dolar, ringgit dan lain-lain. Wa syaraitu wujubi zakati fiha khamsatu asya. Syaratnya sama, Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna. Kalau sedang dibawa orang, uangnya dihutang orang, ini berarti kepemilikannya tidak sempurna. Kemudian nisab, kemudian haul. Nisabnya berapa nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Wa amma zuru', pertanian, fatajibu zakatu fiha bi thalathati syara'id. Ada 5 syarat, ada 3 syarat. An yakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun, ditanam oleh manusia. Kalau tanaman misalnya
padi kok tumbuh sendiri, ya ini tidak dizakati. Ini syarat yang pertama. Wa an yakuna qutan muddakharan. Hasil pertanian ini merupakan kut itu makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, ini makanan pokok. Muddakharan bisa disimpan. Makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu lama. Wa an yakuna nisaban, dan harus mencapai nisab. Dan di sini tidak ada syarat haul, berbeda dengan zakat tadi itu, zakat hewan, zakat uang itu ada syarat haul. Kalau zakat pertanian tidak ada syarat haul, tidak harus nunggu 1 tahun. Kapan mengeluarkannya? Yaitu ketika panen. Kemudian zakat buah, fatajibuz zakatu fi syai'aini. Nah, di sini disebutkan bahwa yang wajib zakat itu 2 buah saja. Yang wajib dizakati 2 macam buah saja. Dalam mazhab Syafi'i, samaratun nakhli wa samaratul karomi. Buah kurma. Yang pertama buah kurma, yang kedua adalah buah anggur. Yang wajib dizakati buah kurma dan buah anggur. Syaratnya sama dengan yang tadi, dengan zakat pertanian itu tadi. Orangnya harus Islam, kemudian merdeka, kemudian kepemilikan penuh dan nisab. Tidak harus dan tidak ada syarat haul, tidak menunggu selama 1 tahun, dikeluarkan ketika panen. Yang terakhir, yang kelima adalah urud at-tijarah, zakat perdagangan. Fatajibu zakatu fiha bisyara'id al-mazkurah fil athman. Syaratnya seperti zakat uang, zakat perdagangan syaratnya seperti zakat uang, ada hitungan haulnya, dihitung 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun baru dizakati. Nah, ini macam-macam zakat yang disepakati oleh para ulama. Ada zakat hewan, ada zakat emas perak uang, ada zakat pertanian dan buah-buahan, ada zakat perdagangan. Nah, ini jenis-jenis zakat yang disepakati oleh para ulama. Sampai di sini ada yang akan ditanyakan? Nah, mau tanya apa? Zakat profesi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan Mas agak mungkin untuk zakat perdagangan tadi sudah disebut nisab zakat perdagangan. Ya. Sudah berapa tadi? Oh, belum membahas nisab. Belum membahas nisab. Nisabnya sama dengan emas. Dan sama juga harus haul. Ya. Sudah nyampe nisab tapi bukan pilih sendiri sepenuhnya, malah hutang misalnya, itu dihitung atau enggak dengan hutangnya? Misalnya modalnya itu udah hutang, hartanya yang dihitung itu hasilnya saja atau dengan keseluruhan walaupun hutang? Hutang, kalau hutang itu berarti bukan punya dia. Nah, bukan punya dia. Ini kan punya kewajiban untuk mengembalikan, ada kewajiban untuk mengembalikan. Itu sama misalnya saya hutang emas 20 dinar misalnya, enggak saya apa-apakan, ini kan nisab, apakah wajib saya zakati? Ini yang mikir itu adalah pemilik aslinya, yang mikir itu pemilik aslinya. Untuk di satu daerah itu kita dijalankan zakat
profesi. Ya. Itu cara menghitungnya apa dengan haul juga? Apa pokoknya seperti ziroah. Profesi itu kan 1 bulan gaji, 2 bulan gaji atau pendapatan gitu. Itu gimana hitungnya tuh ziroah atau haul? Ya. Sengaja tidak saya sebutkan tadi. Zakat profesi ini zakat baru sebenarnya. Begini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan zakat profesi? Karena ternyata pemahamannya juga beda-beda. Misalnya orang profesinya buka bengkel misalnya, kemudian dia mendapatkan uang dari bengkel tersebut, mendapatkan upah dari bengkel yang upahnya kalau dikumpulkan terus-menerus itu sampai nisab. Nah ini kalau semacam ini sama dengan zakat uang, zakat emas itu tadi. Tetapi yang jadi masalah itu banyak atau sebagian ulama itu menyamakan zakat profesi itu dengan zakat pertanian. Jadi kalau dapat uang ya terus harus zakat ketika itu juga harus zakat. Nah ini sama sekali baru, tidak pernah ada. Walaupun bukan berarti pendapatnya lemah, tetapi ini zaman dulu itu tidak ada. Zaman dulu tidak ada zakat yang seperti itu. Orang mendapatkan uang kok zakatnya kemudian seperti orang panen gabah misalnya. Tetapi zakatnya itu bukan besarannya. Kalau panen itu kan besarannya 5%, 10%. Ini bukan, ini besarannya 2,5%. Nah ini dari berbagai sisi itu baru gitu loh. Seperti memunculkan hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Akan tetapi memang ulama-ulama yang mendukung pendapat ini itu melihatnya dari sisi keadilan. Sepertinya kok tidak adil kalau orang-orang yang gajinya besar itu tidak ada zakatnya. Sudut pandangnya seperti itu. Nah, begini, orang kalau itu uangnya dikumpulkan kemudian dizakati setelah haul, ini tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi perdebatan itu tadi dapat gaji langsung harus zakat. Ini yang menjadi perdebatan. Untuk nisabnya itu saya belum baca lagi. Nisabnya itu apakah dihitung bulan itu saja atau dihitung 1 tahun? Itu saya belum baca lebih jelas. Misalnya nisabnya 100 juta misalnya. Apakah 100 juta itu dalam 1 bulan atau 100 juta itu dibagi 12 bulan? Itu saya belum baca lebih lanjut karena bagi saya itu pendapat yang asing lah, zakat yang seperti itu. Jadi belum belajar lebih lanjut. Nah, orang itu hanya wajib zakat uang itu apabila setelah haul uangnya masih ada. Misalnya punya uang 100 juta, ini nisab. Anggaplah nisab, saya nggak tahu takarannya sekarang berapa. Nisab, anggaplah nisab 100 juta. Nah ini ketika punya uang 100 juta itu ditunggu sampai tahun depan. Kalau tahun depan masih ada, apalagi bertambah, ini wajib
zakat. Tetapi kalau kurang dari nisab maka tidak wajib zakat. Diceritakan ada seorang ulama itu yang kaya sekali, dia pedagang dan kaya sekali. Dia tidak pernah zakat. Kenapa? Karena dia sedekahnya banyak. Ketika sampai haul itu hartanya sudah habis. Jadi misalnya sekarang punya 100 juta. Sekarang bulan apa ini? Bulan Juli punya 100 juta. Mestinya Juli depan itu kan zakat. Dia tidak zakat. Kenapa? Karena 100 juta ini sudah dibagi-bagikan, sudah disedekahkan kemana-mana. Sehingga Juli depan itu nggak sampai 1 juta, nggak sampai 100 juta, sudah kurang dari nisabnya itu. Ya, nanti nunggu lagi sampai 100 juta lagi. Tahun depan ternyata nggak sampai lagi. Nah ini cara ngitungnya seperti itu. Dan zakat itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu sedikit sekali. Kita punya 20 misalnya 20 koin emas. Zakatnya berapa? Zakatnya 1. Jadi di kita sisa 19. Nah ini kan masih banyak. Itu takarannya seperti itu, zakat itu 2,5% itu seperti itu. Punya 20 koin, kita sedekahkan 1 koin, begitu ya? Betul apa salah? Bukan, kalau di hadisnya itu nisabnya 20 dinar dizakatkan 1 dinar. Punya 20 koin, kita berikan 1 koin. Itu zakat, itu perbandingannya begitu antara harta yang dizakatkan dengan harta yang masih ada pada kita. Jadi yang tersisa itu masih banyak, cuman kita itu memandang banyak yang kita keluarkan. Misalnya punya kambing 40, zakatnya 1 kambing. Wah, 1 kambing itu kan lumayan 3 juta, 3,5 juta. Padahal kita punya 40 kambing. Yang 39 itu nggak dipikir, yang dipikir 1 kambingnya. Nah, banyak orang itu seperti itu ketika mau mengeluarkan zakat, apalagi kalau uangnya banyak, miliaran, triliunan. Nah, itu zakatnya kan lebih besar. Itu lebih mikir-mikir lagi kalau mau mengeluarkan zakat. Jadi ada kecenderungan orang itu semakin kaya itu semakin pelit. Semakin kaya semakin eman. Mosok zakat 10 juta, punya uang mosok zakat 100 juta. Nggak dipikir uang yang dia miliki berapa. Dia hanya melihat uang yang dia keluarkan. Seperti kita punya 2 ayam, kita berikan ke tetangga kita 1 itu enteng. Tapi punya 2 sapi kita kasih ke tetangga kita 1 itu berat. Jadi semakin banyak hartanya itu semakin susah untuk berbagi. Punya kecenderungan seperti itu manusia itu. Ya, mungkin begitu saja. Ada dizakatkan kalau sudah mencapai haul itu uang yang untuk kita simpan atau termasuk aset yang kita punya. Termasuk misalnya kita punya usaha rental mobil, mobilnya ada 5, itu jelas dari nisab sudah. Tapi ternyata ketika uang yang kita miliki dalam 1 tahun itu ternyata tidak sampai untuk hitungan zakat. Itu hitungan uangnya, harta kita. Nah, apakah mobil itu termasuk dihitung aset atau dihitung zakat? Nilainya atau uang yang kita miliki secara utuh dalam 1 tahun itu. Ini masuknya, kalau ini masuknya zakat uang, ini bukan zakat perdagangan, karena tadi rental ya. Rental itu kan bukan jual beli. Itu kita hitung uangnya saja. Tetapi kalau jual beli mobil, itu kita hitung mobilnya juga. Kita hitung barang dagangannya itu dihitung. Walaupun uangnya cuma sedikit, tetapi barang dagangannya banyak, ya itu dihitung. Tetapi kalau rental itu kita tidak memperdagangkan mobilnya. Ya. Jadi uang yang
Ya, itu Makanya dengan apa namanya pertanian yang dizakati hasilnya saja tidak dengan harga tanahnya gitu. ya. Jadi tidak semua yang kita miliki itu dizakati. Kita punya mobil misalnya, mobilnya mahal, itu tidak ada zakatnya, walaupun mahal. Kita punya rumah mewah yang kita tempati, itu tidak ada zakatnya. Jadi zakat itu hanya pada harta-harta tertentu saja. Jadi kalau pajak itu ada istilahnya objek pajak, tapi pajak itu hampir semuanya dipajaki ya. Kalau apa namanya zakat itu lebih spesifik, seperti tadi hewan tadi, sama-sama punya 40 kambing, tapi yang satunya ini dirawat di kandang, yang satunya dilepas. Itu yang di kandang tidak ada zakatnya. Jadi spesifik, tidak asal oh kamu punya harta kamu harus zakat, tidak, tapi harta-harta tertentu saja. Oke, ada tambahan? Sampun? Nah, mungkin begitu saja, kita insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.